Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekarwaning Wahyuni dengan NIM 25040330001. Video ini adalah liputan kajian budaya untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Tema yang saya angkat adalah batik, atau lebih tepatnya mengenal lebih dalam batik melalui koleksi yang ada di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya warisan budaya yang unik dan berharga. Salah satu warisan budaya yang paling kita kenal adalah batik. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk menyelami lebih dalam tentang batik melalui koleksi yang ada di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Batik sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa sejak ratusan tahun lalu. Dulu, kita bisa lihat penari-penari tradisional mengenakan jarik batik dalam setiap pertunjukan. Jarik batik juga menjadi pakaian adat masyarakat Jawa. Yang menarik, di masa lalu jarik batik bukan cuma dipakai untuk acara-acara khusus. Masyarakat Jawa menggunakan jarik batik sebagai pakaian sehari-hari. Kehadiran batik ternyata tidak hanya sebatas pakaian. Di Museum Sonobudoyo, kita bisa melihat bagaimana motif batik hadir dalam berbagai bentuk karya seni. Sebagai contoh, kaligrafi serabat berupa ukiran figur Ganesha yang dihiasi dengan motif khas Cirebon, Megamendung, dan Wadasan. Kita juga bisa lihat hiasan dinding dengan motif Megamendung yang sangat khas. Bahkan wayang-wayang pun mengenakan jarik dengan motif batik. Ini membuktikan bahwa batik sudah menjadi bagian integral dari representasi budaya Jawa, bahkan dalam seni pertunjukan wayang. Sampai hari ini, batik masih menjadi hal yang sangat familiar bagi kita, orang Indonesia. Kita sering melihat orang-orang mengenakan batik, baik untuk acara formal maupun sehari-hari. Tapi tahukah kalian, batik punya peran yang sangat penting dalam setiap tahapan kehidupan masyarakat Jawa. Pertama, upacara mitoni atau 7 bulan kehamilan. Dalam upacara ini, ibu hamil akan berganti jarik batik sebanyak 7 kali. Setiap jarik punya motif yang berbeda dan mengandung doa serta harapan. Misalnya, motif Sidomukti yang melambangkan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk bayi yang akan lahir. Yang kedua, saat melahirkan. Kopohan berarti dibersihkan. Upacara kopohan merupakan tradisi yang menyertai upacara kelahiran seorang anak. Pada upacara ini, sang bayi akan diselimuti dengan batik. Batik yang digunakan biasanya adalah batik turun-temurun dari keluarga. Hal ini mengandung arti agar sang bayi kelak dikaruniai umur panjang seperti leluhurnya. Kain batik yang digunakan dalam upacara kopohan kemudian disimpan oleh sang ibu yang nantinya akan digunakan kembali jika anak sakit dengan harapan agar anak lekas sembuh. Ketiga, upacara khitanan. Anak laki-laki mengenakan busana pututan dengan jarik berhias prada. Motif batiknya disesuaikan dengan strata kebangsawanan, seperti parang barong untuk putra raja. Keempat, lamaran. Sang pria mengenakan motif satria manah, sang putri mengenakan semen kuda rantai. Kedua motif ini melambangkan kesetiaan, seperti panah yang diikat rantai, mengunci komitmen mereka selamanya. 5. Upacara siraman. Calon mempelai mengenakan motif grompol, sementara orang tua mengenakan motif nitik sebagai simbol kesucian sebelum pernikahan. Setelah melihat berbagai koleksi dan memahami makna batik, saya mencoba untuk merasakan langsung bagaimana proses pembuatan batik itu sendiri. Sekarang saya akan mencoba membuat batik tulis. Tapi sebelumnya kalian perlu tahu dulu bahwa batik itu ada beberapa jenis berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama, batik tulis seperti yang sedang saya coba ini, dibuat sepenuhnya dengan tangan menggunakan canting. Prosesnya sangat lama, satu kain bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Yang kedua, batik cap, menggunakan stempel tembaga dengan motif tertentu. Prosesnya lebih cepat dari batik tulis.
Yang ketiga, batik printing yang dibuat dengan mesin modern, paling cepat dan harganya paling terjangkau. Proses menyanting ini ternyata jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Canting harus diisi dengan malam atau lilin panas, yang suhunya bisa mencapai 60-70 derajat. Tangan harus stabil, karena satu kesalahan kecil bisa merusak motif. Lilin yang keluar dari canting harus pas, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang paling menantang adalah menjaga konsistensi garis. Pembatik profesional bisa menghasilkan garis yang sangat halus dan presisi, hasil dari latihan bertahun-tahun. Dari proses ini, saya mulai memahami kenapa batik tulis punya nilai yang sangat tinggi. Bukan hanya karena prosesnya yang lama, tapi karena setiap goresan mengandung kesabaran, ketelitian, dan dedikasi. Dalam filosofi Jawa, proses membatik ini juga mengajarkan tentang kesabaran. Seperti hidup, kita tidak bisa terburu-buru. Setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Pembatik tidak hanya membuat kain bermotif, tapi juga menuangkan doa dan harapan dalam setiap goresannya. Saat ini, jumlah pembatik tulis semakin berkurang. Generasi muda lebih memilih pekerjaan yang lebih menghasilkan. Proses membatik yang memakan waktu lama tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat. Seorang pembatik bisa menghasilkan 1 hingga 3 bulan untuk satu kain. Tapi harga jualnya sering tidak mencerminkan waktu dan keahlian yang diinvestasikan. Di sisi lain, batik printing dan cap membuat batik lebih terjangkau dan mudah diakses masyarakat luas. Ini menciptakan demokratisasi. Batik tidak lagi eksklusif untuk kalangan atas, tapi ada trade-off di sini. Aksesibilitas meningkat, tapi makna dan nilai filosofis batik mulai terkikis. Ketika batik bisa diproduksi massal dalam hitungan jam, apakah batik masih membawa nilai kesabaran dan dedikasi yang sama? Atau batik hanya menjadi motif dekoratif tanpa jiwa? Pertanyaannya bukan hanya bagaimana kita bisa melestarikan batik tulis, tapi juga apakah kita siap membayar harga yang layak untuk pelestarian itu? Karena pelestarian bukan soal nostalgia, tapi soal ekonomi. Pembatik perlu hidup layak dari pekerjaannya. Solusi yang memungkinkan, pertama, perlu ada edukasi pasar. Masyarakat harus memahami perbedaan antara batik tulis, cap, dan printing. Bukan untuk merendahkan yang satu atau yang lain, tapi untuk menghargai proses yang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Kedua, pemberdayaan ekonomi pembatik. Pemerintah dan komunitas perlu memastikan pembatik mendapat akses pasar yang adil. Tidak hanya menjadi buruh upahan, tapi juga pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kontrol atas produknya. Ketiga, inovasi tanpa menghilangkan esensi. Batik bisa beradaptasi dengan kebutuhan modern, misalnya batik kontemporer dengan motif baru, atau kolaborasi dengan desainer, tapi tetap mempertahankan teknik dan filosofi dasar. Setelah mencoba sendiri, saya punya apresiasi yang jauh lebih besar terhadap setiap helai batik. Meskipun hasil menyanting saya masih jauh dari sempurna, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa batik bukan sekedar produk, tapi proses. Proses yang mengajarkan kesabaran, ketelitian, dan penghargaan terhadap tradisi. Batik adalah refleksi dari nilai-nilai budaya Jawa. Sabar, teliti, penuh makna. Tapi batik juga adalah produk sosial, dibuat oleh tangan-tangan pembatik yang butuh penghargaan, baik secara kultural maupun ekonomi. Kita sering bangga menyebut batik sebagai identitas nasional, tapi kebanggaan itu harus dibarengi dengan tindakan nyata. Membeli batik tulis dari pembatik langsung, menghargai harganya yang lebih mahal karena prosesnya yang panjang, dan terpenting memahami cerita di balik setiap helai kain. Batik adalah warisan budaya yang harus kita jaga. Bukan hanya dengan memakainya, tapi juga dengan memahami proses dan makna di baliknya.
Pelestarian bukan soal membekukan budaya di museum, tapi membiarkan budaya itu hidup, bernafas, dan beradaptasi dengan zaman, sambil tetap menghormati akar dan filosofinya. Karena di setiap helai batik tersimpan cerita, filosofi, dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan cerita itu layak untuk terus ditulis oleh generasi berikutnya. Sekian, terima kasih telah menemani perjalanan saya di Museum Sonobudoyo hari ini. Semoga video ini memberi kalian perspektif baru tentang batik dan budaya kita secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.